Baik, perkenalkan, nama saya Rini Rusdina Bilistolen, NIM saya 20110069, saya dari kelas A, Prodi Sistem Informasi Strata 1. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS Sistem Cerdas dengan judul Klasifikasi Kematangan Buah Pepaya menggunakan metode Naive Bayes. Baik, di sini yang pertama ada pendahuluan. Perkembangan digitalisasi industri 4.0 menuju industri 5.0 mendorong semua pemenuhan kebutuhan teknologi terhadap berbagai sektor kehidupan, terkecuali pada sektor pertanian, pada khususnya sektor pertanian pepaya. Penggunaan teknologi digunakan dari mulai riset pembibitan sampai dengan masa panen, serta peningkatan FVC atau Food Value Chain yang berkaitan dengan alur produk pangan pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pepaya yang efektif. Guna peningkatan mutu dan keuntungan di sektor pangan pertanian, khususnya pada sektor pertanian pepaya, implementasi teknologi dalam sektor pertanian berupa sistem monitor yang dapat memberi informasi seputar pertanian dalam hal berbagai parameter pertanian yang ada sekaligus dapat memberikan saran dalam proses pertanian (Alfarqui 2019). Sektor pertanian pepaya dituntut untuk menghasilkan panen buah pepaya. Sektor pertanian pepaya dituntut untuk menghasilkan hasil panen buah pepaya dengan kualitas bagus baik dalam segi visual ataupun rasa pepaya. Pepaya yang siap petik memiliki ciri citra terdapat warna kuning atau orange pada badan buah pepaya. Tujuan dari pengklasifikasian ini yaitu dapat mendukung keputusan untuk menentukan kematangan buah pepaya serta memudahkan bagi pihak petani untuk mengarahkan buah pepaya dalam hal kematangan. Selanjutnya, kedua, di sini ada landasan teori. Macam-macam pepaya yang saya ambil di sini yaitu pepaya Bangkok dan pepaya California. Yang pertama, pepaya Bangkok. Di sini ada penjelasan dari pepaya Bangkok. Masih dalam famili Cherchem, sehingga pepaya Thailand ini memiliki tekstur buah yang mirip dengan pepaya California. Sesuai dengan namanya, pepaya yang memiliki nama lain, pepaya Bangkok ini berasal dari Thailand. Pepaya ini masuk ke Indonesia pada tahun 70-an dengan bentuk yang lebih besar dari California. Pepaya ini bisa mencapai 3,5 kg serta batang pohon yang lebih besar dari pepaya jenis lainnya. Selain memiliki bentuk yang lebih besar dibandingkan pepaya jenis lainnya, pepaya Thailand juga memiliki rasa dan ketahanan buah yang baik sehingga akan memudahkan dalam proses penjualan dari petani sampai ke konsumen. Dengan warna daging jingga dengan rasa manis segar menjadi pilihan alternatif selain pepaya California serta dapat ditemukan di pasar modern maupun pasar tradisional. Jadi di sini ada gambar dari pepaya Bangkok. Oke, dari gambar pepaya Bangkok seperti ini, bentuknya seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini pepaya California. Di sini ada penjelasan dari pepaya California. Callina IPB 9 dapat tumbuh pada ketinggian rendah hingga menengah yaitu 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Pepaya ini dikembangkan oleh 13 Prof. Doktorandus Suryadi Sujiprihati sebagai pemulia dan tim dari Pusat Kajian Buah-buahan
Topika IPB. Pepaya California memiliki bobot sekitar 1 kg per buahnya serta memiliki bentuk silindris. Ciri buah pepaya Kalina diantaranya memiliki daging berwarna jingga dengan rasa manis dan kulit buah dengan warna hijau lumut dan menjadi kuning oranye saat buah sudah matang. Pepaya jenis ini merupakan pepaya unggulan dengan umur genja sehingga dapat dipanen dalam waktu singkat saat berumur 7 bulan. Selain itu, jika dibanding dengan jenis pepaya lainnya, pepaya ini memiliki batang yang lebih pendek. Petani di desa Keposong sendiri dalam melakukan penanaman pepaya California berdamping dengan jenis pepaya Thailand, sehingga dalam sekali panen akan terdapat 2 jenis pepaya yang didapat. Jadi di sini adalah contoh dari pepaya California. Ini gambar pepaya California. Oke, selanjutnya di sini pembahasan. Pembahasan ini perhitungan algoritma of bias, cara kerja dan flowchart. Oke, di sini yang pertama flowchart. Di sini kita mulai ke processing, kemudian kita hitung kematangan buah pepaya. Di sini mendapatkan nilai, kemudian di sini fitur ekstraksi menuju ke klasifikasi NAF bias. Dari klasifikasi NAF bias ini dia menuju lagi ke klasifikasi kematangan buah pepaya. Kemudian yang dimulai ini kita juga bisa ke tampil keterangan pepaya belum masak. Kemudian kita ke pepaya yang sudah matang. Kemudian di sini ada tabel data perhitungan NAF bias. Di sini nama pepaya Bangkok, pepaya California dan kematangannya. Oke, di sini teman-teman dapat dilihat ada namanya pepaya Bangkok dan jenis pepaya California dan kematangannya. Di sini ada masak, mentah dan setengah masak. Kemudian di sini terdapat 2 jenis buah pepaya dari data training tersebut, yaitu pepaya Bangkok C1. Di sini prediksi pepaya Bangkok 3 record, pepaya California 2 prediksi pepaya California 3 record. Di sini total 6 record. Kemudian di sini PHE sama dengan PEHXP dalam kurung H per P dalam kurung E. Maka PC1 sama dengan 3/6 sama dengan 0,5. Kemudian PC2 sama dengan 6/6 sama dengan 1. Di sini hasil tahap pengujian. Sini nama buah, kontras, correlation, energi, dan hasil klasifikasi NAF bias. Jadi sini nama buah ini California dengan angka kontrasnya, angka correlation, dan angka energinya. Di sini hasil klasifikasi NAF bias benar salah. Oke. Selanjutnya di nama buah yang kedua Bangkok. Di sini juga sudah saya tentukan kontras, correlation, energi, dan hasil klasifikasi NAF bias. Kemudian kita masuk ke hasil akhir klasifikasi. Di sini ada nama buah, ukuran, harga sistem, harga real rupiah, klasifikasi NAF bias. Di sini ada nama buahnya California, di sini matang, ukuran 3810 dengan harga sistem 10.000, harga real rupiah 15. Klasifikasi NAF bias di sini yang pertama matang. Kemudian yang kedua ukurannya 7690 dengan harga 20, harga real rupiah 0.
klasifikasi NAF biasnya belum matang. Kemudian yang ketiga, California matang, di sini dengan ukuran 4013, harga sistem 0, harga real rupiah 25, klasifikasi NAF biasnya matang. Oke, di sini ada klasifikasi tingkat kematangan pepaya. Di sini pengolahan citra RGP pepaya, citra grass gel, kemudian di sini hasil. Oke, dan yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah di sini ekstra ciri CLM, kontras correlation energi citra pepaya dapat digunakan untuk mengklasifikasi kematangan pepaya dengan menggunakan metode pengenalan tekstur, penghasilan, dan data rujukan pakar yang konsisten untuk digunakan pada tahap pengujian dan program utama. Hal ini dibuktikan dengan hasil tahap pengujian memperoleh nilai akurasi sebesar 81,25%, menunjukkan data rujukan pakar yang digunakan sudah baik dan cukup konsisten. Hal ini juga didukung dengan penggunaan data citra yang baik saat pengumpulan data. B. Deteksi tepi dapat digunakan dengan penggunaan data citra yang baik saat pengumpulan data. Menggunakan operator Prewitt didapatkan hasil yang cukup baik dengan melakukan pengujian menggunakan perbandingan luas pada kertas, diperoleh nilai yang mendekati nilai real dengan perbandingan nilai real 8.1 berbanding 1, sedangkan pada sistem diperoleh nilai 7.8 berbanding 1. Selain pengujian dengan parameter luas, objek pengujian dengan parameter berat pepaya juga dilakukan pengujian berat menggunakan timbangan, diperoleh berat 1.6 kg dengan harga pepaya 16.000. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.